Mereka ibarat satu ayah, walaupun tidak satu daerah. Demikian juga putra Bani Tamim mengembalikan manusia kepada fitrah asal mereka. Dapat merasakan satu ayah, bahkan semuanya berasal dari satu sulbi, yaitu sulbi Nabi Adam alaihissalam. Bukankah hal ini dapat berarti mengembalikan fungsi keluarga kepada fungsi keluarga yang sebenarnya? Keluarga yang hakiki, fungsi ayah dikembalikan kepada fungsi ayah yang sebenarnya, dan fungsi anak dikembalikan kepada fungsi anak yang hakiki, sehingga keluarga berjalan sesuai dengan fitrah asal manusia, yaitu keluarga yang harmonis, berkasih sayang, tolong-menolong, serta bantu-membantu sesama lain. Perhatikan ciri-ciri sesuai dengan kesimpulan orang yang penulis ini, ya, terhadap buku tadi. Keluarga ini bukan keluarga sembarangan, melainkan keluarga yang luar biasa. Keluarga pilihan Allah, keluarga istimewa akhir zaman, keluarga contoh untuk umat sedunia, keluarga bayangan keluarga Rasulullah dan para sahabat. Keluarga besar Bani Tamim yang akan membangun pondasi atau merintis jalan menuju ummah yang kedua. Jadi artinya Bani Tamim itu merintis bangkitnya Islam yang kedua kali setelah kebangkitan dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah ini. Kemudian keluarga besar ini akan diserahkan kepada Imam Mahdi dan akan menjadi keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga Imam Mahdi. Keluarga Bani Tamim yang akan mengisi jadwal Allah ini akan membangun tapak ummah sebuah daulah negara, ya. Akhirnya akan bersama-sama membangun dunia Islam dengan Imanul Ummah, Khalifah akhir zaman, Imam Mahdi yang dalam hadis dia katakan nama Muhammad bin Abdullah, ya. Ini kita sudah tahu hadisnya. Ya. Maka akan membawa dunia ini menuju keamanan, keharmonisan dan kemakmuran, penuh kasih sayang serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di zaman Islam, ya, dan akan terjadi di zaman akhir zaman yang kedua ini. Nah, siapa saja yang berlomba-lomba untuk menjadi anggota Bani Tamim yang dijanjikan asalkan memenuhi syarat dan sifat-sifat yang dikehendaki. Namun tidak mudah untuk menjadi anggota keluarga Bani Tamim ini, sebab keluarga inilah yang akan membangun tapak ummah Islam yang membuka jalan Al-Mahdiyah, maksudnya. Mereka adalah harapan Allah, harapan Rasulullah, harapan Imam Mahdi, dan harapan putra Bani Tamim. Ya. Kemudian, sebelum jelas siapa putra Bani Tamimnya yang akan memimpin menjadi pemimpin itu, setiap pemimpin ataupun cerdik pandai di kalangan ulama dapat berusaha. Siapa tahu dialah yang akan ditunjuk oleh Allah sebagai putra Bani Tamim, karena dia tidak ditunjuk oleh manusia, melainkan dipilih oleh Allah. Allah memberikan dukungan terhadap perjuangannya, wajib berada bersama-sama jamaahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ya. Nah ini, akan keluar seorang laki-laki dari seberang sungai, dikatakan Al-Haris Al-Haras, yang di hadapan seorang laki-laki yang digelari Mansur. Dia akan membela keluarga Nabi sebagaimana Quraisy telah membela Rasulullah SAW. Wajib setiap mukmin menolong, atau beliau bersabda, wajib orang mukmin menerimanya. Ini sudah mukmin loh. Ya. Demikian putra Bani Tamim dijanjikan akan dibantu oleh Allah. Hadis lain mengatakan siapa yang membantu pasti dibantu oleh Allah. Siapa yang menghinanya pasti dihina Allah. Keluarga itulah yang disebut dengan ikhwan. Yang dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu keluarga yang digambarkan Rasulullah
akan wujud nanti di akhir zaman, sehingga sahabat-sahabat ini akan sangat ingin agar umur mereka dipanjangkan, sehingga mereka dapat ikut dalam keluarga yang akan membangun ummah yang kedua ini. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aku rindu untuk bertemu dengan ikhwanku. Lalu sahabat bertanya, tidakkah kami ikhwanmu? Para sahabat mengatakan. Nabi menjawab, bukan kamu sahabatku. Ikhwanku adalah mereka yang beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Nah, ini menarik karena ada tafsir lain yang mengatakan seluruh umat Islam, Muslim yang memang menganut Islam di akhir zaman, ya, yang tidak pernah ketemu. Tapi dalam kajian di sini dikatakan disebut ikhwan. Jadi tidak semua Muslim berarti kan. Keluarga yang disebut dengan ikhwan Rasulullah itu adalah yang dijanjikan akan dapat membangun Islam secara syumul di dalam keluarganya. Dan keluarga inilah yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri-ciri zahirina alal haq, menjahirkan atau mewujudkan kebenaran, bukan qailina alal haq, yang mengatakan kebenaran. Jadi gini, banyak orang cuma mengatakan kebenaran tapi tidak bisa mewujudkan. Nah, ini maksudnya. Banyak ustaz-ustaz, yang hak, yang batil, tetapi kelompok ini bukan yang hanya bicara, tetapi bisa mewujudkan. Jadi siapa yang dapat mendisiplinkan dirinya sehingga dia layak menjadi bagian dari keluarga itu, maka pemimpin keluarga tersebut adalah ibu dan ayahnya. Anggota keluarga itu adalah adik-adiknya yang akan bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, keharmonisan, bersama-sama bertanggung jawab, berjuang dan susah payah. Mereka itulah orang yang bernasib baik yang akan diterima oleh putra Bani Tamim untuk menjadi orang penting di akhir zaman dan menjadi orang penting Imam Mahdi, atau setidak-tidaknya menjadi asoib, yaitu orang-orang yang soleh yang dapat memeriahkan Islam di akhir zaman, ya. Siapa saja yang dapat patuh dan mendisiplinkan dirinya menjadi satu keluarga mereka, maksudnya orang yang tidak patuh dan mendisiplinkan diri bukanlah kelompok mereka itu. Mereka tidak termasuk putra Bani Tamim, apalagi keluarga Imam Mahdi. Dari keluarga itulah dijanjikan melalui lidah Rasulullah bahwa 313 orang, dalam riwayat ada yang lain 500 orang, dari keluarga Bani Tamim ini akan diserahkan kepada Imam Mahdi, akan menjadi orang penting Imam Mahdi. Jumlah mereka sama dengan pasukan Badar, ya. Nah, ini sudah disampaikan hadisnya tadi. Untuk lebih rincinya kita coba gambarkan pasukan utama Imam Mahdi yang 313 orang tersebut, yaitu Ikhwan Rasulullah. Itu seperti yang digambarkan dalam Atsar dari Sayyidina Ali yang telah disebut di dalam bagian awal tadi. Kita yakin asar ini itulah bersumber dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi Sayyidina Ali menyampaikan dengan bahasa sendiri, bukan bahasa Rasulullah SAW. Sebab itu kita katakan asar. Ucapan sahabat dikatakan asar, ucapan Rasul dikatakan hadis dan sunnah. Kita yakin asar, ucapan-ucapan sahabat itu adalah dari Rasulullah, hakikat hadis juga, gitu ya. Di bawah ini kita uraikan sifat-sifat ikhwan tersebut. Jadi kelompok Bani Tamim itu, yang juga merupakan pembantu-pembantu utama putra Bani Tamim sesuai dengan atsar Sayyidina Ali. Nah, ini perhatikan, ya. Pertama, mereka bagikan singa-singa yang baru keluar dari hutan, ya. Artinya mereka itu walaupun sedikit tetapi ditakuti oleh musuh. Lagi-lagi singa jantan memang tidak banyak. Singa jantan walaupun tidak banyak tetapi berkeliaran seekor saja di kota cukuplah membuat jalan-jalan di kota tersebut macet. Walaupun ia berkeliaran di kampung, porak-porandalah kampung itu karena takut, ya. Orang-orang akan masuk rumah, barang-barang dagangan berserakan di mana-mana, akan anak-anak menjerit
Ada yang jatuh bangun bahkan terinjak-injak, orang berlarian karenanya. Jadi Allah ibaratkan ikhwan itu seperti singa-singa jantan, walaupun kecil jumlahnya ditakuti oleh musuh, yaitu ditakuti, diwaspadai walaupun jumlahnya tidak banyak. Hati mereka bagaikan keping besi. Mengapa kepingan besi? Mengapa bukan air? Besi tidak mudah dicairkan, setelah dicairkan baru dapat dibentuk keping. Itulah gambaran susahnya nafsu untuk dilembutkan, untuk dapat taat pada perintah Allah dan Rasul. Takut dengan dosa, takut dengan mereka. Hati yang bak keping besi ini maksudnya adalah jiwa keras dan kuat, cita-cita besar walaupun jumlah mereka sedikit. Ya. Kalau mereka bercita-cita menaklukkan, memindahkan gunung, niscaya juga bisa ditaklukkan. Jadi mereka senantiasa bermujahadah. Bermujahadah itu hidupnya sederhana tapi terus berjuang, gitu kan? Dan berjuang melawan hawa nafsu. Itulah hikmah pengikut Bani Tamim, ya. Disusah-susahkan dengan nafsunya, diberikan ujian yang berat dalam bermujahadahnya. Nah, kemudian dengan bimbingan amirnya, putra Bani Tamim, ya seorang yang mengenal muridnya lahir batin, berarti sangat dekat, dengan sebab ketinggian imannya. Nah ini menarik, bukan dengan ketinggian ilmu. Jadi putra Bani Tamim itu menurut buku ini imannya yang tinggi, tapi bukan dengan ilmu. Allah memberikan kemampuan mukasafah atau mempunyai pandangan basyirah, dapat melihat dengan mata hati. Dalam hal ini adalah putra Bani Tamim, dan dengan selalu bermunajat kepada Allah menghasilkan buah takwa, karena takwa adalah pasukan ikhwan yang didirikan putra Bani Tamim, dibantu oleh Allah, bahkan dibantu oleh 3.000 malaikat tuh, ya, sesuai hadis tadi kan. Bahkan dibantu malaikat, dibantu pula oleh yang berjiwa Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang dulu ditidurkan di gua Kahfi selama kurang lebih 300 tahun. Ya. Yang keempat, pasukan mereka satu jenis. Bila kita sampai kepada penafsiran Atsar ini, ya, bagian ini, maka jelaslah bagi kita sosok putra Bani Tamim itu. Makin mudah bagi kita untuk mencarikan di sebelah timur Kepulauan Melayu, yaitu di antara negara Malaysia, Indonesia, tuh, Indonesia dan Malaysia katanya. Putra Bani Tamim ini sering berjubah seperti biasanya digunakan Imam Mahdi. Imam Mahdi kan orang Pakistan ya. Dapatlah dipahami, sudah tentulah cara putra Bani Tamim ini sesuai dengan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya pun sunnah, serta pakaian berikutnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Memang kelompok seperti ini telah disebut sifat dan cirinya telah ada di sebelah timur. Bahkan mereka hakikatnya sedang berjuang, sebentar lagi akan terus menegakkan sunnah sampai dengan tingkat negara. Nah ini perhatikannya, sampai tingkat negara. Meskipun secara lahir bertujuan berbagai ujian sedang menimpa mereka, bahkan terlihat seperti mata lahir mereka sudah lumpuh, seolah lumpuh gitu ya. Karena mungkin banyak fitnah, diserang terus fitnah, mungkin begitu. Seolah-olah ibu dan ayah mereka satu. Yang dimaksud dengan seolah-olah ibu dan ayah mereka satu adalah bahwa tempat mereka menerima kepemimpinan hanya satu. Tempat mereka mengadu hanya satu, tempat ketaatan hanya satu. Disitulah mereka mencurahkan ketaatan jiwa dan raga kepada ayah sekaligus ibu mereka, yaitu kepada seorang pemimpin rohani jasmani, yaitu putra Bani Tamim, yang dijanjikan ya, buah bibir mereka satu pikiran dan sebagainya. Bahkan dikatakan the mind of putra Bani Tamim.